Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang, maka Allah taala akan memberikannya jalan rizki berupa harta yang haram. Lalu, apabila Allah taala menjadi sangat murka dan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan dan mengutus iblis syaitan kepada orang tersebut untuk menemaninya, juga memberikan keberkahan dari sisi syaitan di dalam harta dan kehidupannya. Syaitan dari golongan jin dan manusia akan menjadi teman sejatinya dan akan mempermudah orang tersebut terhadap urusan dunianya, serta akan menyibukkan orang tersebut dengan urusan duniawi agar jauh dari urusan agamanya, ibadahnya, masjidnya, majelisnya, gurunya, juga orang tuanya. Dan syaitan pun menipunya dengan berkata, teruskan, tenang, Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Nanti aja tobatnya, kalau sudah semua dimiliki. Atau kalau sudah tua dan mapan baru tobat, sholat, ngaji, hadir majelis, dan bla bla bla, segudang kata menipu dari syaitan dan iblis. Saat tersadar orang tersebut sudah di penghujung napasnya, juga sadar sesal dikubur di hari akhir nantinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. البدء إلى من القبول والفتوح والمنى والسلام والحمد الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى معلم هذا الجدد الشيخ عثمان بن حسين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دين وأجل الكفر والطالحين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكوا شريعة الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca dalam kitab Turatun Nasihin di dalam keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha, sesungguhnya orang yang selamat daripada kalian yaumal qiyamah, kelak nanti di yaumal qiyamah, min ahwaliha, daripada keadaan di yaumil qiyamah, wa mawatiniha, dan jurang-jurang yang ada di yaumil qiyamah, aktsarukum, ialah orang yang paling banyak daripada kalian, alayya salatan, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilal ilmi, menuju untuk belajar ilmu, untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Karena sesungguhnya orang alim
semua yang ada di langit wa man fil ard dan di bumi yastaghfiru memohon ampun hatal haitani bahkan sampai ikan-ikan fil bahri yang ada di dalam laut. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama ialah pewaris para nabi. Wa an Abi Dzarrin annahu qala, dari sahabat Sayyidina Abu Dzar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, li anta kedua fatu'allima baban min kitabillahi ta'ala khairun lak, engkau berpergian fatu'allima kemudian engkau mengajarkan baban satu bab min kitabillahi daripada kitab Allah Subhanahu wa taala khairun laka yaitu lebih baik terhadap kamu min antusalliya mi'ata raka'atin daripada kamu salat sebanyak 100 rakaat. Wali antak dua fatu'allima baban minal ilmi umila bih, dan engkau berpergian kemudian mengajarkan satu bab minal ilmi daripada ilmu umila bihi kemudian diamalkan ilmu tersebut, aulam ya'mal ataupun tidak diamalkan ilmu tersebut, khairun laka itu lebih bagus untuk kamu min antusalliya alfa rakaatin daripada kamu sholat 1000 rakaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, liyu'alliman nasa untuk mengajarkan kepada manusia, u'tiya lahu thawaba sab'ina nabiyan, maka akan diberikan baginya pahala 70 para nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man jalasa indal alim sa'ataini, barang siapa duduk bersama orang alim sa'ataini dengan sesaat, au akala ma'ahu luqmataini ataupun makan bersama orang alim 2 suapan, au sami'a minhu kalimataini ataupun mendengarkan daripada orang alim 2 kalimat, au masya ma'ahu khutwataini atau berjalan bersama orang alim 2 langkah, a'tahullahu ta'ala jannatain, Allah akan memberikan 2 surga, kullu jannatin mithlu dunya marratain, setiap surga tersebut seumpama dunia 2 kali lipat. Wa an Ali karamallahu wajhah anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, daripada sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sa'altu Jibril an ashabil ilmi, aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang yang mempunyai ilmu. Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah, mereka adalah orang yang ahli ilmu, ialah pelita umat engkau fid dunya, di dunia dan akhirat. Tuba liman arafahum, maka alangkah bahagianya orang yang mengenali ahli ilmu tersebut. Wal wail liman ankarahum wa abghadahum, dan bahkan celakalah bagi orang yang mengingkari orang ahli ilmu, wa abghadhum, bahkan membenci orang ahli ilmu tersebut. Naudzubillah. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholata ma'al jamaah, barang siapa salat berjamaah, wa jalasa fi hilqatil ilmi, dan kemudian duduk untuk belajar ilmu, wa sami'a kalam Allah, kemudian mendengar kalamnya Allah,
wa amila bihi, dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut, Allahu ta'ala sittata asya, Allah akan memberikan sittata asya, 6 perkara. Yang pertama, arizqu minal halal, Allah akan berikan rizki yang halal. Yang kedua, wa yanju min azabil qabri, Allah akan menyelamatkan daripada azab kubur. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu biyaminih, Allah akan memberikan catatan amal kebaikannya dengan terima dengan tangan kanannya. Wa yamuru ala sirat, kemudian berjalan ketika melewati suratul mustaqim, kalbarkil khatib, seperti petir yang menyambar, kilat yang menyambar. Kemudian wayu syaru ma'an nabiyin, dan akan dibangkitkan kelak yaumil qiyamah bersama para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Dan yang terakhir, Allah akan membuatkan satu rumah nanti di surga yang terbuat daripada permata mutiara yang merah, yang mempunyai 40 pintu. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang mengagungkan, orang yang mencintai ahli ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bittahi bab rahmatillah. Amin. Adada ma fil ilmillah, salatu wa salaman daimin ila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Wal maqalah Rabi'ah Asran Abdullah Amtaki rahimallah qala khamsun hunna min dawa'il qalb inda qaswatihi, wa hadhihi khamsah ma'khudun min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Khawasi kama dhakara Nawawi fi Tibyan wa zada ba'du min hadhihi khamsah asya' kasiratun lakin ba'du yadkhulu fiha. Utawi ucapan wagang kaping 14 an Abdullah Antaki, saking Abdullah Antaki rahimahullah qala sadahu ki Abdullah Antaki khamsuhunna min dawa'il qalb, utawi 5 perkara, hunna iku utawi 5 perkara, dawa'ul qalbi iku tambane ati. Jadi Abdullah Antaki berkata bahwa ada 5 perkara itu adalah obatnya hati. Indah kaswatihi, ing dalam nalikane atose hati, ketika hati kita merasa atos, keras, susah, gak nerima omongan orang lain, makhud min kalami kasir, makhud min kalami Sayyid Khalid Jalil Ibrahim, yang diambil dari ucapan Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, kama dzakara Nawawi, kayak barangkali butuh ingkal dari An-Nawawi, Imam Nawawi Tibyan, yang dalam kitab Tibyan. Wa zada ba'dhum, nambahi ba'dhum sapa setengah ulama al hadil khamsyah, itu saikil 5 perkara. Jadi Imam Nawawi juga ada dalam kitab Tibyan tertulis, dan ditambahan para ulama menambahi bahwa 5 perkara tersebut lebih ya. Lakin ba'duha yadkhulu fiha, tapi tambahan tersebut masih termasuk golongan yang 5 tadi yang dibahas. Majalisus sholihin, yang pertama obatnya keras hati. Majalisatus sholihun, mau duduk-duduk beserta orang-orang yang soleh. Ai ahlil khair, ahli kebaikan. Jadi orang yang mau duduk, mau kumpul-kumpul, ngobrolnya nongkrong sama orang-orang yang soleh, itu adalah salah satu tambane hati.
obatnya hati. Ay khuduril majalis al-wa'id wa akhbar salihin, nyatane hadir mau datang ke majlis-majlis pitutur, majlis-majlis yang orang-orang soleh, akhbar solehin, majlis-majlis yang menceritakan orang-orang soleh salafiyah zaman dahulu yang menggunakan kitab-kitab kuning, kisah-kisah aulia atau ulama zaman dahulu. Wa yadkhulu fi dhalika sindu wal uzlah min al-qaidin fil batil, dan termasuk juga majlis orang-orang yang nyepi, uzlah, alih transmigran ke hutan, uzlah, jauh dari orang-orang, jauh dari kata-kata, untuk melakukan hal-hal yang batil, nyingkir ya. Biasanya dia nongkrongnya di tempat-tempat yang membuat dia itu berbuat dosa, ngalih nongkrongnya tempat-tempat di kobong, di penjarahan. Yang kedua, wa qiraatul Quran. Yang kedua, tambahan hati adalah membaca Al-Quran. Ketika kita susah, ketika kita bingung mau ke rumah kiai jauh, mau ke kobong malas, baca Al-Quran. Itu salah satu tombaknya hati. Bitadabur fil makna. Jadi baca Al-Qurannya dengan artinya, dipikirin, dihayati makna Al-Qurannya, apa yang tertera dalam Al-Quran, dipikir, ditadabur, masukin dalam hati, amalkan sedikit demi sedikit, karena orang nggak bisa sekaligus langsung ngejeblok ya. Wal ikhra'il batin bita'atul karir min al-halal fa'akal al-halal tasukul di'annahu yunagirul qulubah fatanjari muratul basirah min abdil murizul qaswah. Yang ketiganya ikhla'ul batin, mau puasa, mentenangkan batin ya, puasa batin. Puasa tuh banyak, ada puasa batin, ada puasa jasad makan, puasa batin juga. Jadi kalau puasa ya tuh jangan puasa jasad aja belajarnya ya, puasa batin juga. Ketika ada hal-hal yang dilarang, nggak boleh di luar merem, balik. Jadi mau puasa kayak nongkrong pun yang tempat hiburan, iya ya, weteng sing puasa matane ora kan ya. Puasa batin, karena bid'atul qalil minal halal fa inna akal halal ra'su kullin. Karena kita meraih sedikit atau mengambil sedikit, memakan sedikit dari yang halal, karena halal itu awal dari semuanya. Kalau yang kita makan halal, insya Allah pakai ibadahnya enak ya. Tapi kalau udah dimakan kita haram, mau ibadahnya juga susah. Li'annahu yunawwirul qalba fatanjari muratul basirah min 'abdil murisul qaswah. Karena makan halal tuh bisa jadi nur, bisa menyinari hati, bisa jadi nur untuk mendorong kita beribadah, terus bisa menyalakan, bisa menerangi basirah kita dari hal-hal yang membuat hati kita itu atos ya, keras kepala,
buka hati atas keras kepala kumain ya. Wa qiyamul lail, yang keempatnya qiyamul lail, salat malam, bangun malam. Salatun nafilah ba'dal istighfar minan naum, di salat malam sesudahnya bangun dari tidur. Wa tadarru 'inda sibah, terus ibadah sebelum subuh. Sebelum subuh, sebelum sholat subuh, sebelum tahrim, udah ibadah, tadarruk kepada Allah, mohon kepada Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, meminta sama Allah, ya istighfar, salawat, banyak diajarkan di majlis-majlis kita nih, sebelum doa-doa, wiridan, auradan sebelum subuh. Ya tadarruk pagi di akhir lail. Jadi tadarruk DP jadi memohon kepada Allah ya sambil nangis di akhir lail, itu adalah obatnya hati agar hati kita nggak keras ya. Cuma segitu doang ya nggak banyak, panjang soalnya pembahasannya. Jadi obat untuk agar hati kita tidak keras. Salah satunya kita mau duduk-duduk seperti ini, duduk di majlis-majlis yang bisa membimbing kita, yang tadinya kita merasa benar pas kita belajar, oh ternyata kita masih salah. Itu intinya ya. Baca Quran, bangun malam, bangun ibadah ya, terus makan makanan yang halal. Mudah-mudahan bermanfaat ya, tidak panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Biruhi Sayyidina Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahimahullah ta'ala bihi wa anfa'na bihi fid dharain amin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati marratan wahidah kutibat lahu asyrul hasanat wa muhiyat anhu asyru sayiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat atasku, min ummati, dari satu umatku, marratan wahidah, satu kali, kutibat lahu asyrul hasanat, maka ditulis lahu asyru hasanat 10 kebaikan, wa muhiyat anhu asyru sayiatin, dan dihapus 10 keburukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hinu yasma'u azan wal iqamah, siapa orang yang mendengar azan dan iqamat lalu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudan ladzi wa'addah halat lahu syafaati, maka aku akan beri syafaat yaumil qiyamah, di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala alayya fi kitabin lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma damasmi fi dzalikal kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, siapa orang yang bersolawat alayya, terhadapku, fi kitabin, di dalam kitab, lam tazalil malaikah, maka tidak henti-henti al malaikah, siapa malaikah, tusalli alaihi, maka tidak henti-henti malaikat bersalawat kepadanya, madamismi fi dzalikal kitab, selama
selama tulisan tersebut tidak hilang dalam kitab. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, telah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, man arada ayyas Allah, siapa orang yang ingin memohon, ingin meminta hajatahu fal yuksir, hajatnya orang tersebut fal yuksir, maka memperbanyak sholawat, minas sholati, maka memperbanyak sholawat ala Nabi terhadap Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fangsudu yarfa'illahu alladhi amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ya'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apa dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadillah ayat 11. Sadaqallahul azim. Ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dibaca dari kita dengar pada hari ini membuat tergugahnya, melembutkan jiwa-jiwa kita, juga mentransfer daripada ingatan-ingatan untuk kita terus memuji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dari kita dicabut ingatan kita, ya Allah, kan kasusnya itu tuh bapaknya Aan, Masya Allah, baru ngeliat setahun udah hilang ingatan. Nengokin Juhri, pas ngeliat bapaknya Aan, mertuanya Juhri, ngeheng, masih ibaratnya belum sepuh-sepuh amat sih. Umur berapa mak tadi? 60 paling ya, belum 50 ya, tapi Allah udah cabut ingatannya. Kenapa? Karena ingatannya dipakai cuma cari uang, nggak cari ilmunya Allah, nggak cari bagaimana dia bertafakur untuk terus manyang istiqomah di jalan Allah, nggak melapangkan yang kata tadi tuh di majelis-majelis warisan Nabi, sehingga buat apa juga, cabut aja udah ingatannya. Nggak boleh, karena kalau udah ngomong nggak boleh. Kenapa giliran aneh begini ya? Hah? Sentimen ini, sentimen mic-nya. Hah? Yang lain bagus-bagus ya. Ini sentimen ya. Harus saya ngomongnya di Alinsiro aja. Ya, kalau di sini di mana-mana jelek. Kalau di Alinsiro bagus ya. Masya Allah, wilayah kawasan dia maksudnya. Ya. Terus ini nih, mic-nya harus beli apa nih? Ada banyak orang-orang kaya di sini, amin. Amin, amin. Apa tadi tuh? Majelis, ya. Daripada kita ngelihat, belajar hikmah dari yang kita kenal. Ya, Masya Allah, jangan sampai kita nemu yang begitu. Kita beruntung kita punya orang tua yang wafat, baik yang di sini, baik orang tua pribadi saya. Di akhir hidupnya lepas, maksudnya alhamdulillah belum dilupakan ingatannya, masih terus memuji kepada Allah, masih terus bagaimana dia mensempurnakan syariat agamanya. Ya, mudah-mudahan syariat agama kita, rukun Islam kita disempurnakan buat kita. Jangan cuman tapi bisa haji dan umroh, bisa zakat yang sempurna,
Ya, orang bisa sholat, bisa syahadat, bisa sholat, bisa puasa. Belum tentu dia bisa bayar zakat, belum bisa bayar infak. Banyak kan orang takut kalau punya duit, mendingan diem. Kenapa? Takut dipinta. Padahal hak Allah ada di dalamnya. Ingat ya, 10% daripada kita punya harta, keluarkan, itu perintah agama. Kenapa? Bukan 2,5%. 2,5% cuma wajib doang. Cuman zakat doang, 2,5%-nya infak, ya 5%-nya sodakoh buat tolak balak kita dunia wal akhirah. Ya ada kaidah-kaidahnya, makanya penting kalau kita punya uang bukan berarti guru itu pengen tahu, bukan. Pengen tahu bagaimana ini bener nggak murid saya nih ngejalanin syariat agama. Banyak orang terperosok masalah ini. Dan Allah hancurkan sekeping-kepingnya, Allah miskinkan keadaannya. Ya. Terus dia bisa umroh, bisa haji, tanya. Dia bisa umroh dulu, apa haji dulu. Gimana yang benar? Dia punya haji dan umrohnya. Kalau dia nggak benar, ya Allah, ya keadaannya banyak orang pulang umroh acak-acakan, ya. Mudah-mudahan disehatan walafiat. Ini nggak bisa ngomong banyak-banyak. 3 kali nih anak ingat badan pas mau kesini tuh kayak mau meledak. Sebenarnya dari minggu kemarin tuh kurang enak badan sih, terutama habis hari Rabu tuh kurang enak. Malam Jumat mendingan, paksain tuh akhirnya ngaji. Jumat asar, masya Allah, masalah Muhammad sampai tadi maghrib. Kita kalau jalan berdiri itu goyang dunia. Sampai tadi ngomong sama istri, ini kira-kira ngaji kan ya, berdiri aja nggak bisa apalagi naik motor, bilang kan ya. Coba ambil tahadus bin Ni'mah, istri kasih habatus sauda 2 biji, madu 3 tegak. Tiba-tiba habis maghrib itu ditidurin sama Allah. Bangun-bangun jam 8 seger. Alhamdulillah bisa semangat nyampe ke sini. Walaupun tadi sempat lemah tuh di Anyar tuh. Waduh, masya Allah. Tapi kenapa anak juang untuk ini? Mumpung masih ada tenaga, ya kan? Mumpung ada tenaga, kita berjuang membaca Simtuduror. Bibarakati Habib Ali dan guru-guru kita. Allah sehatkan badan kita. Iya, waktu bulan Rajab juga sama tuh waktu itu. Udah ngeheng juga gitu. Paksain sampai sini. Ya bukan ke sini doang sih, tempat-tempat lain juga. Ya nggak tahu kalau ini punya penyakit, kena amar, kena siapa gitu, kena eri kayaknya. Nggak bakal ngaji dia Cilegon yakin. Orang lagi sehat aja nggak ngaji. Sehat aja nggak ngaji, apalagi sakit alasannya. Padahal yang nyembuhin Allah. Kita lagi minta menuju jalan guru yang sampai kepada Nabi, yang sampai kepada Allah. Jadi kalau kita bersakit-sakit apa, di marhaban itu diberdiri minta, ya Rasulullah isfa'ana sihat walafiat. Mintakin kepada Allah buat saya sehat walafiat. Ya Rasulullah minta sehat walafiat buat saya. Ataupun kalau kesah kita tentang ibadah, ya Rasulullah saya susah sholat subuh. Ya Rasulullah saya sholat susah baca Quran. Nah, termasuk baca Quran. Keinget zaman dulu. Walid tuh pernah ngasih tahu beberapa kitab di kitab apa tuh dulu judulnya, yang pernah Habib juga baca tuh, 200 ayat minimal satu hari setiap umat Nabi Muhammad, ya kan? Umat Nabi nih sebenarnya dituntut untuk membaca Al-Quran 200 ayat setiap hari, dari pada maghrib ke maghrib lagi. Kenapa? Kalau enggak, waduh, sebenarnya kalau tahu ilmu itu kita berdoa. Tentang Al-Quran jarang kita 200 ayat di dalam Al-Quran kita wajib baca kalau kita mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sebenarnya walaupun kita membaca nggak sampai mengingatnya, menghafiznya atau menghafal Al-Quran, kita baca Yasin, kita baca Ar-Rahman di Dohor, kita baca Al-Waqi'ah di Asar, kita baca Ad-Duhan di Maghrib, kita baca At-Tabarok di Bada Isya, itu udah 200-an tuh ayat. Kalau orang bisa istiqomah begitu,
dia udah menggugurkan kewajiban di sisi Allah sebagai umat Islam. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang kita pengen baca. Kalau dia mampu istiqomah hingga wafatnya, hatta dia nggak hafal itu Al-Quran, kata Walid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus spesial buat dirinya di kubur, yaitu malaikat-malaikat penjaga Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, maka dia telah hafal berikut tafsir Al-Quran, diajarin di alam kubur. Nah, jangan sampai kita mati nggak hafiz. Makanya istiqomahin baca 200 apapun ayatnya kita baca. Dan itu tanamin sama kita, niatin kita bisa hafal Al-Quran. Niat tuh penting. Mata niat itu nggak dipasang di diri kita. Saya niat baca Quran, mudah-mudahan hafal. Saya baca maulid, mudah-mudahan hafal. Kita baca ratib, hafal dohir batil, sehingga Allah bentengin diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perkara amaliyah di dalam majelis ini kita satu persatu melaksanakannya. Turun naik itu sifat manusia, sunatullah. Tapi bagaimana caranya kita terus berjuang untuk terus istiqomah di majelis maupun di luar majelis. Tetap berniat, pasang niat yang banyak hingga niat itu menghasilkan keberkahan buat kita, hingga niat itu akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak banyak-banyak, takut salah ngomong karena memang kepala juga nyeng ya. Mudah-mudahan pulang, doain, minta doa semua teman-teman, minta doanya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Udah keringetan ya, tadi gue di atas tuh, masya Allah nih, dingin amat lagi badan. Mungkin kalau bendet menang aja udah, apalagi orang sini dah, yang di Anyer yang ngaji apalagi kecelak gua. Apalagi suruh ngaji ke Gresik ya, ke Walid, masih banyak alasan. Dan kita telaah introspeksi sama diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa masuk jalurnya para guru-guru kita. Orang kita disuruh jauh-jauh sampai ke Mekah, jauh-jauh suruh ke Madinah coba, ya kan? Tapi bukan berarti kita setelah ke Mekah ke Madinah meninggalkan guru-guru kita di sini, enggak. Justru makin memantapkan sinyal kita kepada guru-guru kita sampai ke Nabi Muhammad SAW. Banyak kan orang kan, nih orang-orang begitu dah. Udah ke mau umrah, oh saya kan udah ketemu, udah ke umrah, udah haji, ngapain lagi ke jalan-jalan tempat lain? Oh, bukan begitu. Nggak bakal nyampe sinyal kita tanpa guru kita. Banyak orang yang ke sono cuman mendapatkan jalan-jalan. Tapi kalau dia dalam bimbingan guru, dia ke sana pasti dia ke tempat yang membuat girah hatinya, membuat semangat dirinya, hingga dia berjumpa dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la sallallahu alaihi wasallam wa ala kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala nahnu minal aminin amin amin birahmatillah wa karami jazallah ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya
Ya Rabbi, 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 Ya Rabbana, 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 Ya Rabba Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Ya Rahman, Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mughni. Amin, amin, amin. حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Dan usahain minggu-minggu depan usahain baca rotib sempurna. Sebenarnya ana jangan diikutin kalau melihat datang telat, bukan, ana udah baca dulu rotib, kadang dua-duanya, rotib hadat, rotib atos, sudah ana baca baik di rumah sampai di perjalanan. Tuh inget tuh, ente telat datang ke sini ya, datang di majelis, kenapa nggak kebagian berkah rotibnya? Buat diri pribadi, datang jangan telat. Kalau ente bisa baca rotib sempurna di rumah ya monggo, telat lah silahkan datang, baca rotib hadat, rotib atau sempurna, datang sesuai dengan niatnya, lurus niat ya, dan baca maulid dengan sempurna untuk mendorong rotib-rotib kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentengi kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena godaan-godaan selalu datang, godaan-godaan buat kita jauh dari istiqomah ibadah itu selalu datang ya, terus supaya kita jauh. Ada aja godaan buat kita ya. Sekarang kita bisa istiqomah, nggak tahu sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, oh cabut istiqomah, selesai, udah nggak ngaji sampai tuanya begini, hilang ingatan. Ya Allah, mau begitu? Ya Allah, moga-moga Allah jaga gitu ya, sampai tua tuh, sampai akhir hayat masih bisa sujud, sholat gitu. Kayak Habib Ali Kuitang bisa ngaji dulu mau meninggalnya. Kayak Abu Bakar Gresik bisa ngaji dulu, bisa sempurna dulu. Kayak Walid malam minggunya bisa ngaji dulu, minggu pagi masih bisa ngaji dulu, Senin sempurna 12 rakaat baru wafat. Ya Allah, enak kayak gitu ya. Jangan sampai kita ngehang dulu, kan hisapnya lain udah. Gimana udah kita udah dihangin, udah ngerepotin orang. Ya Allah, mudah-mudahan ingatan kita jangan pernah dicopot, diambil. Istiqomah kita, iman kita jangan pernah diambil. Apapun masalah uang bolehlah diambil, bisa dicari lagi. Masalah mobil bolehlah diambil, bisa dicari lagi. Kendaraan api iman susah untuk balik lagi.
banyak faktanya. 10 tahun kadang-kadang tetap begitu aja keadaan jiwanya, hatinya, pikirannya. Ya Allah, makin lama makin kita disaburin sama kelalaian daripada dunia. Dunia ini memang betul sebagai motor kita punya hidup, tapi jangan pernah keduniaan itu melalaikan kita tentang amaliah kita menuju Allah. Jangan sampai pernah itu ngalahin itu. Dan orang-orang yang bisa tadi tuh melapangkan tuh untuk majelis-majelisnya, Allah yang jamin dia akan dilapangkan kondisinya di dunia maupun di akhirat, dan dia akan diangkat beberapa derajat sesuai keinginan Allah, karena zat Allah yang maha tahu dan maha meneliti. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Muhammadul Mustafa Sayyidil Mursalin Mik. Dua-duanya. Nih mau megang nggak? Aja bekas. Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Cek. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna. Wa ala